Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin di podcast Semesta Menghijau. Di pagi hari ini saya berteman dengan adik-adik nih, ya semangat ya. Siapa? Oh ini adik-adik SMK Kehutanan Negeri Kadipaten ya. Siapa? SMK SMK Negeri Kehutanan Kadipaten. Alhamdulillah ini berapa bulan praktek kerja lapangan di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3. Ini di tengah-tengah praktek ada jeda sedikit sambil nunggu teman-teman yang sedang mengambil data. Ini bagian perintis soalnya. Bagian perintis bagian depan ya. Jadi agak waktunya jeda. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, saya akan memperkenalkan mereka, nanti masing-masing perkenalan, kemudian sebutkan asal daerah, kemudian kenapa kok niat masuk SMK Kehutanan. Dari siapa dulu nih? Dari ujung sana ya? Dari anak. Enggak, perkenalan. Dari SMA mana, dari daerah mana gitu ya? Siapa? Ya, Sebelumnya izin Pak. Ya. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adnan Thorik Basrewan. Asal Biasa dipanggil Adnan Pak. Adnan. Oh, Asal dari Jawa Timur. Lebih tepatnya di Nganjuk, Kabupaten Kediri. Dan saya sebelumnya sekolah di MTS 2 Negeri Nganjuk. Ya. Niat ini kenapa masuk di SMK Kehutanan? Sebelumnya ini Pak direkomendasiin dari orang tua. Terus untuk dipikir-pikir lagi kan di sini basisnya beasiswa ya Pak, dibiayain dari negara. Jadi memanfaatkan di sini. Terus dari lingkungannya juga kan teman-teman tuh dari berbagai daerah. Jadi bisa meningkatkan koneksi dari kitanya sendiri. Jejaring ya? Siapa jejaring buat nanti lulusnya Pak. Hebat ya kamu SMP udah bisa mikirin jejaring. Sama. Dan alhamdulillah dulu juga ayah kan lulusan sini juga. Oh, alumni juga di Alumni juga, Kehutanan. Pak. Jangan mundur-mundur. Nanti nggak Jadi, kelihatan. tahu betul tuh Pak gimana kekeluargaannya SMKK atau yang dulu SKMA tuh Pak. Ya. Terus di dunia kehutanan juga kan untuk dari SKMA kan lebih mendominasi Pak. Jadi misal kita butuh apa atau kita nanti ingin masuk ke dunia kehutanan lagi, banyak senior yang kita dapat lebih mengenal dunia kehutanan tuh Pak. Ya. Cara-caranya. Baik, makasih Mas Anan. Lanjutnya? Izin memperkenalkan diri Pak, nama Ya. saya Faisal Asofatan, asal daerah, Panggilannya? panggilannya Faisal Pak, Oh, Faisal ya. asal daerah dari Kediri Pak, Pare. Oh, Kediri Pare. Kampung Inggris ya? Iya Pak. Oh, gitu. Jago dong bahasa Inggris. Dikit-dikit Pak. Dikitnya gini ya. Ya, lanjut. Ya. Asal sekolah saya dulu dari MTS 1 Kediri Pak. Oh, MTS. Hebat nih bahasa Inggris, bahasa Arab. Wah, mantap. Terus ini waktu masuk di SMK? Direkomendasiin sama orang tua Pak, Oh, orang tua. Ini keluarga kehutanan semua ya? perhutani Pak, Oh, perhutani. Perhutani di Gresik Pak. Oh, di Gresik. Ini sempat ikut pindah-pindah juga atau di Gresik terus? Dulu di Pare Pak, di Dangsewu. Oh, gitu. Ya, sekarang pindah ke Gresik. Gresik berarti sekali pindah ya. Iya. Oke, Faisal ya. Terus lanjut, Daniel ya. Ya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Danilo Fernando Mau, biasa dipanggil Danilo. Asal daerah saya dari Boyolali, Jawa Tengah Pak. Dan sebelumnya saya sekolahnya di SMP Negeri 2 Tras Boyolali. Dan alasan saya kenapa saya masuk ke SMK Kehutanan, yang pertama saya terinspirasi dari ayah saya Pak. Oh, Karena- Bapak juga orang kehutanan? Siapa? Karena ayah saya juga seorang peh di Taman Nasional Gunung Merbabu. Kebetulan ayah saya juga alumni SKMA Pekanbaru Pak, angkatan 10. Oh, Jadi iya. kan dari kecil saya tuh udah Terdidik ya? Iya, udah diajak ke dunia kerja kehutanan. Dari sana saya juga kepengen kok jadi kayak ayah tuh seru kerjanya, main ke hutan, main-main, ketemu sama flora dan fauna, bisa Iya. memahami. Dari situ saya terinspirasi dan juga dorongan dari orang tua kalau masuk ke SMK Kehutanan itu bener-bener terdidik Pak, terbentuk karena kan sistem pendidikannya kan boarding school di sana. Jadi kita tuh terdidik dari mental, karakter dan juga kepemimpinan. Jadi dari situ, dan juga nanti ketika lulus pun kekeluargaan SKMA itu kan sangat erat Pak. Iya. Jadi kalaupun kita mau bekerja nanti setelah lulusnya
masih ada senior yang Karena siap asrama membantu. ya. Siap, Pak. Ya, asrama. Ya, ya. Alhamdulillah ini kebetulan saya ketemunya dengan orang keluarga kehutanan ya. Sebenarnya kalau di SMK Kehutanan sendiri variasi ya. Variasi, Pak. Kalau variasi ini selain dari misalkan orang tuanya kehutanan, dari apa lagi yang ini? Dari petani juga ada, Pak. Ada ya? Petani, terus sebagian juga dari warga sekitar wilayah hutan, seperti hutan lindung, hutan konservasi. Kalau yang umum Terus ada? umum ada, Pak. Ada. Yang keluarganya nggak di kehutanan sama sekali juga ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, ini sobat semesta menghijau. Jadi kalau tertarik masuk SMK Kehutanan, jadi bukan hanya dari latar belakang keluarganya kehutanan ya. Siapa? Artinya sangat terbuka ya. Sangat terbuka, Pak. Atau umum juga. Umum. Ini kebetulan 3 SMP ya, negeri ya. SMP negeri. Nah, ini saya pengen tahu ini, waktu awal-awal masuk di apa namanya? Waktu di SMK Kehutanan itu gimana rasanya gitu begitu masuk gitu. Dari siapa dulu? Faisal dulu deh, Faisal gimana, Cal? Ya sebenarnya pas awal-awal masuk tuh masih kaget, Pak. Kan dulu pas di MTS jarang fisik. Oh gitu ya. Ya, Pak. Nah, terus Terus lama kelamaan makin kesini makin ya udah sih jalanin aja. disuruh apa? Lari, push up. Ya rutinitas hari-hari, Pak. Rutinitas sehari-hari. Bangun jam berapa? Jam 4, Pak. Jam 4 ya. Nah, kalau Daniel gimana nih? Kalau saya tuh awal-awalnya kaget pasti ada, Pak. Apalagi yang sebelumnya kita di rumah bangun pagi bisa leha-leha. Kita di sana dari bangun pagi sampai mau tidur kan juga udah terjadwal. Ya. Jadi bener-bener terjadwal tuh Pak, kegiatannya harus ngapain aja, di jamnya harus ngapain aja. Jadi kita bener-bener udah nggak bisa santai lagi. Di sana kan juga ada pembinaan fisik, pembinaan mental segala macem. Jadi kalau yang awal-awal nggak kebiasa, ya awal-awal pasti kaget, Pak. Emang nggak pernah cerita bapaknya dulu di SMK di SKMA kan? Kalau bertani enggak ya kan, bukan di SKMA ya. Bukan, Pak. Kalau ini dari dulu bapaknya nggak cerita. Ceritain sih, Pak. Oh gitu. Cuman kan mungkin dari kita yang sendiri kan Sendiri kaget. ya, karena beda ya, karena dulunya dari SMP. Nah, ini siapa, Adnan gimana? Mungkin kurang lebih sama, Pak. Karena kan kita yang dari awalnya sebelum masuk sini kan bebas, Pak. Jadi kalau pengen main-main, pengen tidur langsung tidur, makan tinggal makan, Pak. Kalau di SMK kan semua diatur, Pak. Dari bangun tidur, mau makan, diatur semua, Pak. Iya, iya. Jadi awal tuh agak kaget dan tertekan tuh, Pak, mentalnya, Pak. Saya kan bener-bener dipres juga, Pak, dibentuk mentalnya, nggak cuma fisiknya, Pak. Ini kalian kelas berapa ini sekarang? Kelas Kelas 2, Pak. Kelas 2. Sekarang itu istilahnya kelas berapa? 11 ya? Kelas 11. Kelas 11. Nah, waktu masuk terus tadi waktu apa namanya pengalaman pertama. Sampai saat ini ada yang menyesal nggak masuk SMK Kehutanan? Alhamdulillah enggak sih, Pak. Enggak ya, enggak ya. Karena dari masuk sampai sekarang tuh banyak pengalaman-pengalaman baru tuh, Pak. Gimana Yang pengalaman belum ceritain? tentu di sekolahan luar dapat, Pak. Apa misal kayak contohnya? Kita yang sekarang aja, Pak, kayak PKL. PKL kan kita dibiayain oleh sekolahan, Pak. Itu dari BP2 SDM. Jadi kita nggak keluarin uang sama sekali, Pak. Terus kayak event-event marching yang diundang kementerian, diundang ini kan nggak semua sekolah dapat Kesempatan itu kesempatannya ya. sama, Pak. Terus ketemu pejabat-pejabat kehutanan. Terus Kalau selain ini, selain maksudnya untuk event-event kehutanan ada juga ya? untuk lain event kehutanan biasanya lomba tetap ada, Pak. Oh, lomba Iya, Pak. ikut ya. Ikut, Pak. Terus apalagi pengalaman yang lain? Waktu di kelas 1 awal-awal masuk Ngerasain kekeluargaan sama ini, Pak, pembentukan ospek. diri sendiri, Pak. Pembentukan diri sendiri di sana tuh benar-benar apa ya, Pak? Harus dari perorangannya tuh sadar ininya, Pak. Kalau nggak gitu kitanya sendiri yang kewalahan di sana. Kewalahan ya. Iya, Pak. Jadi sadar akan kehidupan di sini, hidupnya harus gimana, disiplinnya harus gimana. Terus Jadi gimana bener-bener, Pak. interaksi dengan kakak tingkat tuh? Maksudnya apa namanya? Ya kan dulu sering ya image senioritas apalagi Iya. di asrama kan ini ya. Iya, Pak. Itu gimana, Sir? Ya gini, Pak. Jadi kita tuh harus sering-sering main gitu, Pak. Sering-sering main ke asrama, ngobrol. Emang awal-awal tuh emang canggung, Pak. Iya, iya, iya. Karena Karena baru ada- sih ya, ya, apalagi lulusan senioritas. SMP kan baru ya. Iya. Tapi lama kelamaan ke sering-sering sharing gitu gimana di SMK gitu. Jadi lebih dekat gitu, Pak. Kekeluargaannya antara senior junior gitu, Pak. Nah, ini ada pengalaman yang lucu atau pengalaman yang tragis nggak? Apa? Pengalaman apa di ospek sama senior? Kalau dari senior sih
Kalau yang lucu-lucu tuh banyak Pak. Contohnya apa? Mungkin kalau dari yang agak lucu tuh kan saya sempat dihukum sama pembina juga Pak. Heeh. Gara-gara kan saya nonis juga Pak. Oh gitu. Terus disuruh sholat. Enggak Pak. Jadi ketika saya ibadah hari Minggu kan keluar Pak. Heeh. Nah di situ saya nggak ibadah karena senior tuh nitip ikan cupang Pak. Jadi hari Minggu tuh saya nggak ke Keluar gereja. karena boleh keluar ya. Iya Pak. Saya nggak ke gereja, malah saya beli ikan cupang buat senior Pak. Oh Nah, gitu. besokannya waktu di SMK saya ditanyain pembina Pak, kenapa nggak ibadah? Siap, saya beli ikan cupang buat senior Pak. Oh gitu. Saya kira saya dihukum berdua Pak sama seniornya Pak. Oh gitu. Padahal niatnya nitip cupang aja ya. Ini Iya, nggak ibadah. Ini cuman beli cupang doang gitu ya. Siapa? Nah, ini teman-teman tentunya ini ya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ya kalau Iya, di ada nggak selain itu kalau di teman-teman yang lain? Apa Nan? Mungkin Kan biasanya itu terkenang ya nanti Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Apa? mungkin jahilnya senior sih Pak. Jahil junior. Jahilnya Nanti senior. kalian juga jahil kayaknya. Mungkin jahilnya senior tuh terkadang tuh malah kita tuh lebih happy kalau kita bercanda sama senior tuh Pak. Heeh. Jadi kayak kehidupan kita tuh berjalan ya baik-baik Ya aja normal Pak. gitu Iya, ya. Pak. Malah kalau kita ada apa perselisihan atau apa ada masalah tuh malah lebih gak tenang Pak. Ah. Jadi walaupun kita dijalin apa tapi kita tetap enjoy Pak masa di sana. Apalagi masalah makanan dipajekin. Enggak Pak. Oh enggak ya. Makanan berbagi ya. Berbagi, Bukan Pak, bukan kalau pajak ya. Iya, Pak. Nah, ini kaitan dengan kalau misalkan dari sekolah luar itu kan pola pendidikan terutama kalau itu tadi karakter ya di Iya, asrama kan bangun jam 4 biasanya tidur jam Tidur jam 10 Pak. jam 10. Nah, ini yang tahun lalu juga Pak, cerita tuh kakak tingkatnya maksudnya mulai dari bangun pagi terus kemudian apa? Setelah itu apel ya? Iya Pak. Sholat subuh, subuh, apel, kegiatan pagi, kegiatan lari. pagi, lari, Terus habis itu mandi Pak. Heeh. Mandi nanti terus apel makan pagi. apel makan pagi. Habis itu apel kegiatan pagi, terus nanti ke kelas Pak. Nah, Sampai zuhur. heeh, Nanti zuhur, habis zuhur apel makan siang. heeh, Apel makan siang nanti kembali ke kelas Pak. heeh. Terus habis itu nanti asar, ketika habis asar tuh ada yang masih ada kelas, lanjut kelas. Kalau misalnya nggak ada kelas nanti menyesuaikan bisa olahraga sore. Itu ekstrakurikuler. Ada Pak ekstrakurikuler. Ada ya. Ada. Pilihan ya berarti. Ya? Pilihan Pak. Ah. Jadi misal yang nggak olahraga bisa mau nyuci, mau nyetrika bisa Pak sore. Terus nanti sholat maghrib, habis sholat maghrib nanti apel makan malam, Heeh. habis itu sholat isya, habis sholat isya nanti jam 8.45 sampai jam 10 tuh apel malam Pak. Gitu. Oh, apel malam. Iya Pak. Terus belajarnya kalian kapan? Belajar mandiri. Belajar mandiri, habis apel Oh, malam Pak. habis makan malam. Ya, 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 ya. Nah, dari sisi ini gimana? Kalau kan aktivitas padat ya. Siapa? Terus kalau di kelas ngantuk nggak nih? Kalau Pas ngantuk ya ngantuk pasti gitu ya. ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Sebenarnya kalau misalnya lagi ada guru nerangin apa menjelaskan kan ya gimana caranya kita bertahan tuh Pak dari ngantuk. Oh gitu ya. Iya, Pak. Hebat itu ya. Maksudnya di kelas itu nggak hanya belajar tapi melawan rasa kantuk ya. Iya Pak. Terus dari materi-materi bisa diserap ya. Alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya. Alhamdulillah. Kalau SMK kan lebih ke ini ya. Maksudnya praktek itu banyak ya. Praktek banyak, Dalam Pak. waktu sehari itu kira-kira dari kegiatan di ini belajar terus praktek itu gimana? Kalau biasanya untuk di sekolahan tuh biasanya kalau misal semester awal Pak, Mm-mm. biasanya masih materi-materi Pak. Mm-mm. Nanti kalau misal pertengahan sampai akhir itu baru banyak praktek di Praktek. lapangan. Ya. Ini setelah PKL di sini nanti lanjut ke mana? Nanti rencana tuh di TN Pak, TN sama di KPH. Perhutani ya. Iya, Pak. Iya. Tapi buat lokasinya belum dikasih tahu lanjut Pak. Hmm. Fix ya. Baik, sobat semesta hijau, sobat pelatihan, ini luar biasa ya. Artinya karena sekolah tinggal belajar gitu ya, Sama, nuntut ilmu, tinggal belajar, jadi, apa namanya, cari pengalaman, bangun jejaring ya. Iya. Pak. Nah, untuk harapan sendiri gimana Sal? Harapan kamu nanti setelah lulus? Kamu kerja apa mau kuliah? Mau kerja Pak. Mau kerja? Iya, Pak. Nggak kuliah dulu? Kalau bisa kerja sambil kuliah Pak. Kerja sambil kuliah. Di bidang kehutanan atau pengennya di Kehutanan. luar? Sudah pernah belum searching kalau misalkan teman-teman SMK kehutanan kan sebenarnya banyak peluang juga ya di luar bidang kehutanan. Saya pernah nemuin juga di Kalbar itu ada yang kerja di bea cukai, Iya. terus ada kerja di sektor yang lain, tapi itu basicnya ada di SMK kehutanan. Tapi kalian memang mau masuk pengen di ini ya? Sama. Siapa? Kehutanan ya? Sama. Biar nggak sia-sia Pak ilmu yang udah kita dapat. Oh iya kan ilmunya Iya. enggak kan selain ilmu apa namanya
bidang kehutanan kan banyak banget ilmu yang didapat di banyak sana. Pengalaman bangun jejaring gitu. Iya. Nah, untuk siapa Adnan, apa namanya, harapan nih dengan adik-adik SMP gimana supaya ini bisa masuk SMK Kehutanan? Yang pertama itu bangun fisiknya Pak. Fisik Siap-siap ya, fisik ya, Pak. penting ya. Iya. Kalau misalkan Ya. mau niat masuk ke SMK Kehutanan perlu dipersiapkan ya. Persiapan Pak. Soalnya emang benar-benar misal kita nggak ada persiapan tuh di dalamnya kaget nanti Pak. Oke, kalau tes gimana? Kalau buat tes ada 2 jalur Pak. Ada Gimana? reguler sama jalur khusus. Kalau yang reguler? Kalau reguler itu bisa dari semua kalangan bisa masuk Pak. Mm-mm. Persyaratannya itu seperti sekolah biasa Pak. Tambah nanti apa? Tes fisik aja Pak. Tes fisik, tes wawancara sama tes kesehatan Pak. Ada grade-nya nggak sih kalau ini tes yang tadi tes ngerjain soal itu? Ada Pak biasanya. Ada ya grade-nya? Ada grade minimal berapa gitu? Iya Pak, ada. Oh, dia bukan berdasarkan nilai rapot SMP ya, tes Iya, masuk Pak. saja Tes ya. masuk. Oh. Kalau tes rapot tuh hanya biasanya di minimal nilai rata-rata. Oh, rata-rata. Ya, Misal ini. rata-ratanya kalau umum 75 kalau salah 75 gitu Pak. Kalau yang khusus Gitu. tadi apa? Kalau khusus nanti biasanya dari rekomendasi Pak. Oh, iya Jadi iya. anak yang tempat tinggalnya di wilayah sekitar kawasan tadi ya, atau Sama. di kelompok tani ya. Sama. Jadi teman-teman yang berada di sekitar kawasan atau putra-putri kelompok tani hutan ya, Siapa? bapak ibunya bisa dapat rekomendasi ya. Siapa? Tapi tetap dites. Kalau yang tetap tes, dites. tesnya cuma tes ini Pak, tes Wawancara. wawancara sama tes fisik. Oh, tulisnya enggak? Tulisnya enggak Pak. Oh, fisik. Jadi buat kalau yang jalur khusus tuh pertarungannya ya di tes fisiknya itu Pak. ya ya ya. Kalau ini kayak tinggi badan gitu ada jatah minimal nggak sih? Ada Pak. Berapa? Umum 106 160. 160 buat yang Itu cowok Pak. Semua jalur khusus ya? Yang umum aja Pak. Oh, umum. Kalau khusus cewek. enggak ya? Iya Pak. Untuk cewek 155. Oh, 195. Kalau buat yang khusus minimalnya 150 buat 150. yang siswi Pak. Buat laki-laki 155. 155. 155. Kalau berat badan? Berat badan nggak ada minimalnya Pak. Nggak ada Paling minimalnya. nanti penilaian dari pas tes kesehatannya paling Pak. Oh iya iya iya. Dinilai benar-benar. ini sehat atau enggak ini. Dari kemarin yang seangkatan kalian yang daftar berapa orang, terus yang keterima berapa orang kemarin? Yang seangkatan kalian? Kalau total kan awalnya saya tesnya di Surabaya dulu Pak. Surabaya tuh ada berapa ya? 100 lebihan lah Pak. 100 lebih. Baru Kalau yang di secara Surabaya total yang di Kadipaten berapa? Tahu nggak? Kalau yang pas terakhiran Total se-Jawa Bali. Iya, Jawa Bali. Ini pas kan di Kadipaten Jawa Bali pusat ya? Kadipaten. Pas Kadipaten. Yang pas tes terakhirnya tuh. Enggak hafal. Kurang tahu. Tahu ya. 500 lebihan lah. 500 lebih ya. Banyak. Oh, berarti peminatnya banyak ya? Siapa? Iya, karena gratis sih ya. Iya. Ya baik, Sobat Semesta Hijau dan Sobat Pelatihan, barangkali Bapak Ibu putra-putrinya yang berminat masuk di SMK Kehutanan nih, contoh profil-profil ya. Semangatnya luar biasa, fisiknya juga terbentuk, tentunya juga apa namanya, cara pandang, kemudian paradigmanya, pemikiran ya, apalagi dengan kondisi hutan saat ini ya, tentunya menggugah kita ya. Mudah-mudahan ini rimbawan-rimbawan muda nih. Nah, ini praktek di sini, betah nggak di sini? Siapa Pak? Betah ya? Betah. Apa yang buat betah? Makanannya enak. ini bisa didengar Bapak Guru makanan di sini lebih enak. Selain makanan enak apa? Asramanya enak Pak. Asramanya. Nyaman, Pak. Oh, Nyaman. kalau di Terus- sana kan kalian bersih-bersih, di sini bersih-bersih juga. Bersih-bersih. Oh iya, sama ya. Terus kegiatannya di sini Pak. Di sini AC, kalau di sana? Di sana kipas Pak. Oh, kipas. Sialah. Selain itu apa? Kegiatannya di sini Pak. Kegiatan. Nah, selama ini pendidikan nih, praktek berapa, kan sudah hampir 1 pekan ya? Siapa? Gimana Sudah, menerima ini materi sama ini ya, praktek di sini? Ya, Gimana? alhamdulillah nyerap Pak, masuk Pak. Nyerap. Soalnya kan Masuk keluar lagi udah- nggak? enggak. Soalnya kan ada yang berapa juga udah dipelajari di sekolah. Di sini lebih tinggal- pemantapan Iya, ya, Pak, lebih pernah pengayaan ada. juga ya. Ada Sama yang baru praktek nggak? lapangan. Kalau di lapangan Ada mungkin yang baru berapa metode aja Pak. Oh, Untuk gitu. kan inti materinya sama Pak. Cuma ada yang berapa metode yang di sekolah nggak dapat, di sini dapat. Termasuk ini ya, lokasi prakteknya ya. Siap, Ya, Pak, lokasi lebih praktek. variasi di sini ya. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan betah lah. Ini masih berapa bulan lagi? Berapa? Kurang 3 minggu lagi Pak. Oh, 1 bulan sih ya. Siap, Pak. Oke, baik. Adnan, Faisal sama Daniel mudah-mudahan sukses ya nanti di masa Amin. depan. Ya, kalian ini nanti bisa tercatat nih di podcast Semesta Menghijau.
Nanti kalau jadi pejabat di kehutanan jadi inget nih. Sama. Dibuka lagi. Nanti di-share ya. Jangan Sama. lupa Sobat Semesta Menghijau like, share, and comment ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang berminat masuk di SMK Kehutanan nanti bisa mencari informasi atau bisa melihat gambaran ya secara umum ya. Tadi dicerita mungkin lebih khususnya nanti bisa lebih panjang lagi ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kesempatan bisa berjumpa kembali kita diskusi. Baik, terima kasih ya. Lanjutkan praktek. Ini belum selesai nih saya. Baru setengah hari ini sambil nunggu ada beberapa waktu ya, mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi ya kaitan dengan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu.